أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kembali di siang hari ini kita melanjutkan majelis kita membahas tentang hikmah ataupun petikan hikmah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hikam, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagi atau siapa yang menyaksikan kehebatan penciptaan alam semesta ini namun tidak melihat adanya pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, maknanya tidak meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang disaksikan oleh matanya atau apa yang dilihat dalam alam jagat raya ini, berarti dia terhalang dari untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan di siang hari ini beliau kembali mempertegas dalam petikan hikmah yang beliau sampaikan, mengatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu, di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas diri kita ini, yakni menguasai kita, mampu melakukan apapun terhadap kita. Apa tandanya? An hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Adalah ketika Allah menghijab, membuat atau mengadakan tabir, penghalang dari kita melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mana penghalang itu pada hakikatnya tidak ada. Jadi ini perlu agak sedikit bahasa kita konsentrasi. Karena kalau kita lihat bagaimana kita meyakini adanya Allah, tapi kita tidak melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ketidakmampuan kita melihat Allah, itu pada hakikatnya tanda akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita meyakini sesuatu yang tak nampak oleh mata kita, tetapi kita tetap yakin akan apa yang kita percayai, apa yang kita yakini. Yang mana pada hakikatnya tidak ada hijab itu, tidak ada penghalang itu. Karena Allah ada. Karena Allah Subhanahu wa taala nampak, ya, ataupun jelas keberadaannya Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh ataupun yang menjelaskan petikan atau ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, beliau mengatakan min asma'ihi ta'ala al-qahhar, di antara nama Allah Subhanahu wa taala al-qahhar, yang maha perkasa atau yang maha berkuasa. Wa min mazahiri qahrihi ihtijabuhu fi zuhurihi, dan di antara bukti maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala ini, ketika Allah mampu menghalangi dirinya dari untuk dilihat, sementara Allah itu ada. Ini keberadaan Allah nyata. Wa zuhuruhu fi butunihi, jadi ada tapi tak nampak. Kemudian dari dalam
tidak nampaknya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadulluka aidan ala wujudi qahrihi an ihtajaba bila hijabin. Allah terhalang tapi tidak ada penghalang itu. Ya. Wa qurbun bila iqtirabin. Allah dekat tapi tidak bisa diukur. Ya, maknanya kalau kita kan ini dekat, ya seberapa dekat sesuatu ini dengan kita. Tapi Allah dikatakan dekat dengan kita, tapi tak mampu kita mengukur seberapa dekat. Ya. Ba'idun fi qurbihi, dikatakan jauh tetapi juga dekat. Ya, dikatakan dekat tetapi juga jauh. Ya. Jadi maknanya tak mampu ditakar, diukur dengan apa-apa yang sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak. Ihtajaba an khalqihi fi hali zuhurihi lahum. Jadi Allah terhalang daripada makhluk yang diciptakannya, padahal pada hakikatnya Allah tampak jelas dengan seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zuhurihi wa zuhuru wa zahara lahum fi hali ihtijabihi anhum. Dan Allah tampak ketika Allah membuat tabir penghalang kepada makhluknya. Fahtajaba anhum bi syai'in laysa bimawjudin. Maka Allah membuat atau terhalang dari sesuatu yang itu penghalang sendiri sebenarnya tidak ada. Karena tidak ada yang ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-wahmu wal wahmu amrun adamiyyun mafqudun. Jadi yang menjadi penghalang itu bisa dikatakan sebagai semacam bentuk keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan ini tak ada wujudnya, tak ada nampaknya, adam. Sama dengan kita umpamakan dengan bayangan. Bayangan itu sebenarnya tidak ada. Kenapa ada bayangan itu? Karena ada wujud benda yang darinya itu ada bayangan. Sebenarnya bayangan tidak ada. Fama hajabahu illa shiddata zuhurihi. Jadi Allah ataupun makhluk ini terhalang dari melihat Allah karena apa? Karena Allah begitu sudah jelas tampak keberadaannya dengan ciptaannya. Wa ma mana'al absar min ru'yatihi illa qahariyati nurihi. Tidak ada yang menghalangi pandangan kita ini dari melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali karena maha kuasanya Allah terhadap cahaya atau terhadap pandangan kita yang terbatas. Fatahsulu infiradul haqqi bil wujudi, maka menyendirilah Allah Subhanahu wa taala dalam keberadaannya. Maknanya Allah wujud, Allah hanya Allah yang wujud pada hakikatnya. Maka dikatakan ya wa kana Allah, begitu Allah Subhanahu wa taala ada dulunya, dan begitu juga seperti mana adanya dulu, seperti itu juga adanya sekarang. Jadi tidak ada perubahan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Walaysa ma'allahi mawjudun, maka tidak ada yang wujud ya bersama Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang wujud pada hakikatnya. Artinya kita ini wujud karena Allah wujud. Kalau Allah tidak wujud, kita pun tidak wujud. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini kelak akan hancur, kelak akan binasa, kecuali wajah. Di dalam ayat ini disebutkan, sebagian ulama memberikan makna bahwa zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti sebahagian ada yang memaknai. Kalau disebut dalam Al-Quran wajah, ya wajah. Disebut tangan, ya tangan. Memaknai secara zahirnya, makna lafaznya. Nah, ini akan muncul nanti kesalahan dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sebut wajah ya wajah, tapi bukan seperti wajah kita. Tangan ya tangan, tapi tidak seperti tangan kita. Tetap kita sudah menyematkan pada Allah sesuatu yang sama dengan makhluknya. Kenapa? Karena kalau kita menyebut wajah, maka seolah-olah menggambarkan Allah itu terdiri dari anggota tubuh. Ada bagian-bagian yang terpisah. Sementara zatnya Allah itu satu kesatuan. Tak ada yang tercerai-berai dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa
ayat-ayat seperti ini dimaknai secara zahir. Nah, bagaimana para ulama kita dulu, ulama salaf, mereka punya metode yang namanya tafwid, menyerahkan makna hakikatnya sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita mengimani, meyakini memang Allah menyebutkan wajah di dalam Al-Qur'an, menyebutkan tangan, ya, tetapi makna hakikatnya tangan, wajah di situ kita serahkan makna sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebut, diambil kaidah juga dari Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat al-istiwa. Ini yang juga sering ramai diperbincangkan, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Karena kalau mau diterjemah, ya belum tentu sebenarnya itu makna terjemahannya. Jadi bahasa Arab ini kaya akan makna. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada yang tidak cocok, ada yang terkadang kurang tepat pada maknanya. Karena bersemayam dalam bahasa kita tentu jauh daripada sesuatu yang bisa dilekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa di situ, lafaznya di situ maklum, diketahui. Ya, wal kaifu majhul. Tapi bagaimana hakikatnya istiwa di situ kita tidak mengetahui. Ya, maklum apa? Wal kaif majhul, tak ada yang mengetahui. Was su'alu anhu bid'ah. Dan dipertanyakannya itu atau memunculkan pertanyaan bagaimana istiwanya Allah, itu adalah pertanyaan yang mengada-ngada. Artinya tidak usah menanyakan itu. Tapi sekarang banyak dibuka-buka kajian, judulnya apa? Apa namanya, bahasa kita ya tabligh akbar, ya begitu. Judul temanya di mana Allah. Nah, ini kan pertanyaan itu sebenarnya sudah salah. Di mana Allah? Seolah-olah ingin menempatkan tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak butuh kepada tempat. Allah menciptakan arasy. Berarti dulu arasy ini adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan, yang datang belakangan. Nah, kalau dikatakan Allah berada di atas arsy, berarti Allah berada kepada sesuatu yang baru. Berarti Allah butuh kepada yang baru. Yang butuh kepada sesuatu ini adalah makhluk yang lemah. Allah Ahad, As-Samad, ya, wahdaniyatullah. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Maka tidak bisa dan akan banyak bertentangan dengan ayat-ayat Allah yang lainnya. Misalnya di sini juga ya disebutkan contohnya, wa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia Allah yang tiada permulaan, yang paling dahulu dan juga yang paling akhir. Maknanya tidak ada permulaan, tidak ada juga akhirnya. Ya, baqa, qidam, baqa, ya, terdahulu dan kemudian kekal. Wal zahir wal batin, yang tak nampak dan juga kemudian tak nampak. Maknanya dalam ketiadaan, ketidakmampuan kita untuk melihat Allah, itulah pada hakikatnya keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Ayat lain mengatakan dimanapun kalian menghadapkan atau menghadap maka kalian mendapati wajah Allah. Nah, apakah kemudian kita memaknai wajah di sini wajah seperti makna hakikatnya atau makna zahirnya? Tentu tidak. Karena akan bertentangan dengan yang tadi. Nantinya kalau tadi orang yang mengatakan Allah berada di atas arsy di sana, di tempat yang paling tinggi. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Dikatakan dimanapun kita menghadap, maka kita akan mendapati wajah Allah. Berarti Allah ada di mana-mana jadi. Nah, jadi mana tidak bisa kita makna. Nah, kalau istiwa itu kita tidak bisa maknai secara zahir, ya begitu juga dengan ayat-ayat Allah yang lainnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan ayat yang lain, Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, nanti mereka mengatakan, wah ini baca tafsirannya. Bagaimana? Tapi kenapa ketika istiwa tidak mau ya, mengambil makna yang lainnya? Harus sesuai dengan itu, karena Allah menyebutkan itu. Bahkan ulama salaf di antara ada pun menyebutkan istawa maknanya istaula. Ya, istiwa itu artinya menguasai. Ya. Nah, maka begitu juga dengan ayat-ayat Allah yang lain.
wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar. Ya, ketika engkau melempar itu akan tetapi Allah lah yang melempar. Ya, kan tak bisa dimaknai dengan makna zahirnya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya yang membaiat engkau ya Rasulullah pada hakikatnya mereka membaiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni di antara bentuk ataupun tanda Allah itu maha berkuasa atas kita, maha merajai di atas segalanya, Allah menghalangi kita dari melihat Allah Subhanahu wa taala padahal Allah itu wujud. Nah, namun kita meyakini bahwa di antara nikmat nanti di akhirat di dalam surga adalah dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikatnya itu? Itulah wallahu a'lam, kita kembalikan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana, karena tidak ada yang mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Kita meyakini, mengimani. Jika Allah yang berkehendak maka semua akan terjadi sesuai dengan kehendaknya, keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih dibahas dalam, lebih lanjut, lebih detail ya, biasa dibahas oleh ulama-ulama ilmu kalam. Di ilmu kalam ini tidak semua kita diminta untuk mendalaminya. Ini yang disebut atau masuk dalam kategori ilmu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berkonsentrasi di sana, tidak perlu semuanya ikut ke sana. Yang penting kita tauhid akidah yang dasar-dasar itu yang mesti kita ketahui sehingga kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah maka kita akan semakin patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu. Selagi kita tidak ada keraguan, maka tidak perlu mendalami atau mempertanyakan yang lebih detail lagi. Dan maknanya juga bukan berarti kalau kita tidak memahami ada ayat yang menyebutkan Allah bersemayam atau beristiwa, Allah menyebutkan wajah, berarti berkurang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu tidak semua manusia membaca ayat Al-Qur'an ini dan memahami isinya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dikatakan kullu syai'in lahu ayah yadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya mengarah menunjuk kepada yang penciptanya yang satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada setiap benda itu ada yang menunjukkan mengarah bahwa yang menciptakan nyamuk, yang menciptakan lalat, yang menciptakan lautan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma tsabbitna 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-mujahidin في فلسطين في غزة في رفح اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اشف مرضاهم واكس عوراتهم واطعم جائعهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم